Apa aja sih 3 bahasa pikiran ini? Nah, ini dia teman-teman semua. Yang pertama, 3 bahasa pikiran yang pertama adalah bahasa. Bahasa, apapun yang kita ucapkan. Contoh, coba Anda tulis. Anda tulis ya, Anda tulis sekarang. Saya memilih bahagia. Anda tulis di kolom chatting semuanya tulis. Saya memilih bahagia. Oke, saya memilih bahagia. Oke, Anda tulis ya. Baik. Maka teman-teman semua, itu adalah bahasa pikiran. Ketika Anda memutuskan saya memilih bahagia, maka Anda menemukan kebahagiaan. Sekarang, tulis lagi teman-teman semua. Saya memutuskan menyimak materi ini dan memahaminya. Saya memutuskan menyimak materi ini dan memahaminya. Tulis lagi di kolom chatting. Saya memutuskan menyimak materi ini dan memahaminya. Kayak gitu ya. Artinya apa? Ketika Anda mendapatkan satu hal, Anda jangan bereaksi negatif dulu. Anda bereaksi secara positif. Kayak gitu ya. Apalagi dalam hal pembelajaran seperti ini. Biasakan ketika Anda mendapatkan baca buku, sebelum Anda baca buku, Anda ucapkan, saya memilih membaca buku ini sampai tuntas dan memahami maknanya. Anda putuskan kayak gitu. Kenapa? Kalau nggak gitu, kadang-kadang baca buku itu Anda semangat di awal. Bahkan beberapa halaman pertama buku nggak dibaca, kata pengantar jarang dibaca. Padahal kata pengantar tuh seringkali maksud tujuan si penulis itu ada di kata pengantar. Biasanya sih kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi sekarang kita memutuskan untuk menyimak materi ini dan memahaminya. Oke. Jadi yang pertama adalah bahasa, apapun yang kita ucapkan. Yang kedua adalah imajinasi, apapun yang kita bayangkan. Nah, sekarang Anda bayangkan diri Anda, nah ini ngomongin bayangan ya, Anda bayangkan diri Anda bahagia sepanjang ngelihat layar ini. Oke, Anda bayangkan bahagia aja. Jadi apakah Anda sedang tersenyum sambil ngeliatin layar, kalau pakai handphone, layar handphone, kalau misalkan pakai ini, pakai apa? Pakai laptop. Lalu Anda bayangkan, Anda kayak dapat sesuatu gitu loh, kayak dapat wow gitu loh. Wah, ini ternyata. Nah, Anda bayangkan kayak gitu, kayak dapat sebuah harta karun lah. Wah, gitu ternyata ini gitu. Jadi Anda membayangkan diri Anda mendapatkan sesuatu yang sangat menarik dari materi ini. Anda bayangkan aja, misalkan Anda ngebayanginnya terlihat senang, terlihat antusias, atau terlihat wow, seperti itulah ya. Bayangkan diri Anda berekspresi sangat positif aja. Kayak gitu. Jadi apapun yang kita bayangkan. Nah, yang ketiga teman-teman semua, bahasa pikiran adalah emosi apapun yang kita rasakan. Oke. Sekarang Anda rasakan rasa bahagia, ucapkan alhamdulillah atau puji Tuhan bagi yang agama lain, terserahlah. Anda rasakan, coba Anda rasakan nafas Anda terhirup, terhembus. Alhamdulillah ya kita masih bisa bernafas tanpa ada pajak dari Tuhan. Kebayang kalau setiap 50 nafas Anda ditahan oleh malaikat, nafasnya disuruh bayar retribusi dulu. Retribusi Rp5.000. 50 nafas Rp5.000. Astagfirullahaladzim. Ketika Anda nafas yang udah ke-50 dan ternyata kata malaikat stop, 5.000, oh Anda lupa nggak ada recehan. Ribet banget kayak gitu. Dan alhamdulillah teman-teman semua, baik kita soleh maupun kita salah, Tuhan masih tetap memberi kita nafas. Gimana rasanya, bahagia bukan ya? Oke, jadi apapun yang kita rasakan, rasakan emosi positif, rasakan emosi bahagia. Apapun yang kita alami. Kenapa? Karena itu bahasa pikiran teman-teman semua ya. Jadi bahasa pikiran itu ada 3. Ada 3. Yang pertama bahasa, yang kedua imajinasi, yang ketiga emosi. Jadi teman-teman semua, dalam setiap proses afirmasi, dalam setiap proses keputusan, dalam setiap proses melakukan sesuatu, 3 hal ini mesti selaras. Contoh, mau kemana? Mau ke Bandung. Misal Anda bilang begitu, ditanya sama teman, mau ke Bandung. Maka pikiran Anda mesti ngebayangin Bandung. Pikiran Anda mesti ngebayangin Bandung. Lalu Anda bayangkan
bayangkan perjalanannya itu menyenangkan. Oke, jadi ketika Anda mengucapkan mau ke Bandung itu, Anda membayangkan perjalanan yang menyenangkan. Lalu Anda ucapkan rasa syukur, Alhamdulillah ya Allah, sambil ngebayangin si Bandungnya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, senang banget nih akhirnya saya ke Bandung. Kayak gitu ya, jadi biasakan seperti itu. Nah, sekarang mari kita bedah. Oke, nah teman-teman semua, ini ada cerita. Sebelumnya saya mau cerita dulu kepada Anda. Ini kisah nyata. Pertama dari seseorang, saya nggak berani nyebut siapa-siapa lah ya. Ini orang-orang terdekat saya. Jadi ada seseorang usianya kurang lebih sama dengan saya. Pada saat saya memasukkan anak saya ke sekolah alam, dia memasukkan, oh enggak, saya belum memasukkan anak saya sekolah karena memang belum sekolah. Dia udah punya anak duluan, udah usia SD duluan, lalu dia memasukkan ke sekolah yayasan, di mana sekolah itu gratis 100%, tidak ada biaya sama sekali. Tapi syaratnya untuk orang duafa. Lalu si yayasan itu bikin syarat, ciri-ciri orang duafa adalah rumahnya ngontrak. Itu salah satunya. Kayak gitu. Salah satunya adalah rumahnya ngontrak. Kalau rumahnya sudah beli sendiri, itu tidak masuk duafa. Begitu katanya, itu syarat dari yayasan. Lalu orang ini berhasil memasukkan anaknya ke yayasan itu. Ditanyalah sama saudara-saudaranya, kok bisa kamu masukin anakmu ke sana? Terus dia bilang aja ngontrak kak, kayak gitu. Si yang nanya kaget, kok nggak jujur, kurang lebih kayak gitu. Ternyata teman-teman semua itu jawaban jujur. Ternyata itu jawaban jujur. Kenapa? Nggak nyampe setahun kurang lebih, saya lupa. Beliau ini terpaksa menjual rumahnya karena rugi bisnis. Sampai rumah digadaikan untuk modal bisnis, dan ketika bisnisnya rugi, ya sudah rumahnya dijual, dan akhirnya ngontrak. Berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Padahal cuma ucapan loh, ucapan. Oke, yang kedua, kisah lain lagi. Ini pengalaman saya waktu SMP. Saat SMP itu bapak saya sudah meninggal, teman-teman semua. Kami pindah ke Jakarta, menempati sebuah rumah yang tidak layak huni. Kenapa disebut tidak layak huni? Karena rumah itu, rumah kontrakan, ada 8 petak. 4 di bawah, 4 di atas. Kayak gitu ya, 8 petak, 4 di bawah, 4 di atas. Nah, teman-teman semua, rumah kontrakan itu yang di lantai atasnya, kayu-kayu lantainya sudah rapuh, sehingga kalau salah injek, itu bisa menerobos ke bawah. Sampai pernah ada 2 anak, 2 anak, satu keponakan saya, satu anak tetangga. Jadi dia merangkak di atas, ketemu di bawah, saking rapuhnya. Nah, salah satu kami ini dulu langganan dapat kupon. Langganan dapat kupon. Kalau pas mau lebaran, kami tuh dapat mulu kupon. Kupon apa? Kupon sembako murah untuk kaum duafa, minyak, gula, beras harga sekian. Nah, saya tuh sering antri-antri kayak gitu. Nah, tapi kemudian ada beberapa tetangga yang suka protes. Kok dari perusahaan ini kita nggak dapat ya? Kok dari sana kita nggak dapat ya? Kan kita duafa. Nah, kayak gitu. Jadi sampai ada pernyataan yang saya dengar banget, teman-teman, dari salah satu tetangga saya, kita kan duafa, kayak gitu. Itu saya tuh saat itu saya nggak nyaman banget dengan kata-kata itu. Dan teman-teman tahu nggak, sampai 20 tahun kemudian berlalu, sampai kemudian 25 tahun berlalu, orang itu masih di posisi duafa. Ciri-cirinya apa? Selalu mendapatkan jatah zakat. Kurang lebih kayak gitulah, jatah zakat. Sedekah gitu. Jadi orang bersedekah ke dia, kayak gitu. Itu saya tuh luar biasa banget gitu loh. Padahal orang-orang seangkatan beliau tuh udah pada berubah, tapi beliau masih tetap rumah ngontrak kayak gitu ya, pindah-pindah selama 25 tahun. Kebayang nggak? Kayak gitu ya. Jadi itu luar biasa teman-teman semua, kan dari satu pernyataan duafa. Nah, beda lagi teman-teman semua ada, nah ini kisah ini ditulis di buku berjudul Suatu Malam di Rest Area, atau Suatu Saat di Rest Area Cikampek kalau nggak salah. Judulnya Rest Area Cikampek.
Anda lihat di buku Resetet Insang Pikiran, saya nulis cerita ini. Jadi teman-teman semua, ada kakak adik sama orang tuanya sama-sama diajari bisnis, diajari cara membuat telur asin. Jadi kakak adik nih, ilmunya sama dari orang tuanya. Cara bikin telur asin tuh kayak gini. Si kakak berjualan di Bandung, si adik berjualan di sebuah kota Soreang lah, sebutlah kayak gitu ya. Di Soreang Bandung itu dua tempat berbeda di pasarnya. Nah, kalau si adik ketika diajak untuk arisan selalu bilang, kita mah sibuk nyari duit, mereka udah enak, udah kaya, tinggal naik mobil, katanya arisan tinggal naik mobil, kurang lebih kayak gitu. Kita mah orang susah. Jadi kata-kata seperti itu kalau diajak untuk arisan, kata-kata tuh kurang lebih seperti itu. Kita mah orang susah, katanya nggak kayak mereka, enak tinggal naik mobil, kumpul-kumpul kayak mereka. Kita mah orang susah, katanya. Berulang-ulang seperti itu teman-teman semua. Saya ingat kayak gitu. Tapi kakaknya tuh beda. Ketika ada arisan, dia mengatakan, oke, saya datang. Dan dia mengatakan kepada saya, kita harus nunjukin kalau kita tuh bisa. Sesusah apapun hidup kita, semiskin apapun hidup kita, kita harus menunjukkan kita itu bisa ke saudara-saudara kita yang lain. Dia bilang gitu. Jadi kita tuh selalu bisa. Kata-katanya kayak gitu. Dan 20 tahun kemudian, yang satu masih KPR, adiknya itu masih KPR, kemudian nggak punya mobil, ya motor mah ada ya, tapi rumahnya KPR, mohon maaf sempit. Yang satu lagi itu sudah punya aset, teman-teman semua. Rumahnya miliaran. Mobilnya ratusan juta, belum beli tanah, kebun, kayak gitu ya, luar biasa. Padahal modalnya sama. Nah, ternyata keputusan untuk menjadi bisa atau kita orang susah itu menjadi pembeda. Nah, yang ketiga ini anak saya sendiri nih, usia kelas 3 SD kalau nggak salah saat itu, atau kelas 2 SD, saya juga lupa ya. Jadi, saat itu ada acara ke Pulau Seribu, di mana orang tua yang punya mobil itu membuat daftar, mereka bersedia mengantarkan anaknya. Saya kebetulan nggak ada mobil, jadi saya nggak ngisi dong di daftar orang tua yang bersedia mengantar anaknya. Lalu Fawaz tuh ngomong gini, Abi, aku pengen diantar Abi. Dia ngomong gitu. Terus saya bilang, Fawaz, diantar Abi gimana? Kan kita nggak punya mobil, nak. Gitu. Oh ya iya, kita nggak punya mobil ya, Bi. Ya udah, Bi, nanti kalau Abi punya mobil ya antar aku. Ya elah, Fawaz, kalaupun Abi punya mobil belum tentu juga dirimu udah ada jatah ke Pulau Seribu lagi gitu kan. Saya bilang gitu sambil bercanda. Dia ketawa. Nah, tapi kemudian saya itu ingat sama istri ngomong, lagian kalau seandainya kita punya mobil, si sekolah tuh akan memisahkan anak sama orang tua, akan memisahkan, selalu begitu. Nggak mungkin orang tua sama anak satu mobil. Bisa manja tuh anaknya kan. Nah akhirnya ya udah, saya nggak ada omongan apa-apalah. Lalu istri saya bilang, orang tuanya si Anu keluar kota, padahal dia sudah menulis, bisa nganter, mobilnya ada, nggak ada sopirnya. Gimana? Saya bilang, oke, saya aja yang nyetirin. Jadilah saya nyetirin. Ternyata pas hari H, sebelum berangkat, saya lapor ke panitia, oke, saya dapat mobil nomor urut 1. Nah, anak saya itu mobil di nomor urut 6, kayak gitu ya. Nah, ternyata saya ditanya sama panitia, Pak Sofyan, tahu jalan nggak? Saya bilang, nggak tahu, saya makan nggak ada diskusi apa-apa sebelumnya, tiba-tiba aja. Akhirnya dibilangin, nomor saya itu dicabut. Nomor saya itu dicabut. Yang tadinya nomor mobil 1 dicabut, dipindahin ke nomor mobil 6. Nomor mobil 6 dicabut ke nomor mobil 1. Lalu pada saat pembagian mobil, Fawaz, itu ya di nomor mobil 6, ya saya gitu kan. Nah ini juga saya ceritakan di YouTube, judulnya itu Vibrasi Anak. Ini luar biasa teman-teman semua, padahal cuma bahasa.